Pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara menginstal Jitsi Meet di Ubuntu 16.0.6. Saya menggunakan tutorial dari Jitsi Meet yang quick install. Ini tutorialnya. Cuman saya sudah summary-kan di Notepad. Kita coba login ke Ubuntu-nya. Coba masukkan Ubuntu. Kita login menggunakan user yang kita install pakai Ubuntu. Ini biasanya berbeda setiap orang. Namun di sini saya pakai user. Nah, di sini hostname saya masih mail. Jadi saya harus step pertama rubah ke etc host name-nya menjadi meet1. Namun saya rubah dulu biar lebih enak, ini ke posisi root. Sudo su, masukkan username password dari user yang tadi kita login. Oke, sekarang sudah posisi root. Nah, setelah itu kita rubah ke hostname ya, nano etc hostname. Oke, di sini kita rubah jadi meet1. Save. Oke, lalu kita rubah ke hostnya. etc hostnya kita rubah menjadi nano etc host. Nah, kita di sini rubah ke meet1, sininya meet1. Di sini full query domain, di mana nanti Jitsi ini domainnya adalah, atau full query domain name-nya adalah meet1.afikri.web.id dan hostname-nya mengarah ke meet1. Oke, kita coba save. Kita tes hostname, masih belum berubah. Nah, biasanya kalau di sini saya coba restart untuk memastikan hostname-nya itu berubah. Kita coba restart dulu. Jadi sebelum melakukan ini, kita coba restart. Oke, kita coba restart. Nah, sudah up kembali server linknya. Coba new session lagi. Saya merubah new session karena biar fontnya biar lebih besar. Ini ditutup dulu. Oke, kita coba login lagi user, masukkan kembali. Oke, nah namanya sudah meet1. Ini dulu. Ini sudah meet1. Lalu kita rubah menjadi posisi root kembali. Sudo su. Masukkan passwordnya. Nah, posisi di sini sudah meet1 dan di root. Oke, kita coba lakukan ini hostname untuk memastikan. Jadi hostname itu adalah nama dari komputer kita, server meet. Kalau hostname minf dengan full FQDN-nya, full query domain name. Nah, sudah jadi meet1.afikri.web.id. Pastikan ketika kalian buat ini terkoneksi ke DNS kalian sendiri, sudah diregister maksudnya. Oke, kita lanjut ke step kedua.
kita ngambil repositorinya dulu, kita copy aja. Di sini kayak saya lakukan clear dulu, saya coba masukkan repositorinya. Oke, lalu saya coba masukkan kembali, ambil key-nya. Oke, sudah. Nah, sorry. Pada posisi ini sebelum melakukan instalasi, saya mengikuti yang di sini, ya kan? Kita masuk ke firewall kita dulu untuk memastikan bisa berjalan. Nanti ketika kita mau bikin sertifikat Let's Encrypt-nya, jadi kita buka firewall dulu untuk publish portnya. Port 80 TCP, 443 TCP, dan 10.000 UDP. Ini port dari Jitsi Meet itu sendiri untuk melakukan video meeting. Jadi kita buka pfSense-nya dulu. Saya akan melakukan publishing. Pilih NAT, saya add di paling bawah, pastikan tidak ada portnya yang ke publish dulu. Nah, saya pilih interface-nya WAN, protokolnya TCP. Di sini saya tulis 80, di sini WAN address-nya WAN, ya kan, WAN address 80. Ini server dari Ubuntu kita. Saya IP-nya 9, lalu port yang akan diarahkan ke dalam sama 80. Di sini saya tulis MIT 1. Oke. Sudah, lalu kita save. Nah, telah dibuat port 80, terus kita buat port 443-nya sekarang. Jadi kita sama seperti tadi, WAN TCP, kita pilih 443. Ini server dari Ubuntu kita. Lalu kita pilih lagi 443. Di sini kita namakan sama MIT 1 servernya. Sorry, alarm saya berbunyi. Oke, sudah, lalu kita save. Nah, telah jadi sekarang 80 dan 443. Lalu kita buat satu lagi. Satunya lagi itu, ingat di sini WAN, sekarang kita pilihnya UDP. Portnya itu 10.000. Port dari Jitsi Meet 10.000. Jangan sampai salah ya. Oke, sudah. Di sini kembali 10.000. Kita namain kembali MIT 1 karena servernya MIT 1. Oke, ingat UDP, jangan sampai salah TCP karena khawatir saat kita ini agak sulit. Pernah saya kejadian saya publish pakai TCP, jadi nggak bisa masuk pas conference, lebih dari 2 itu gagal. Oke, sekarang sudah port 80, 443, 10.000 UDP. Oke, lalu kita apply. Sudah, poin dari sini sudah selesai. Lalu kita coba menginstal Jitsi Meet-nya. Oke, kita balik lagi, kita masuk ke pastikan ini support via HTTPS. Kita coba. Ternyata belum
terinstall HTTPS transport HTTPS nya. Sekarang sudah, kita coba apt get update ya, apt get update untuk mengupdate repository dari Ubuntu yang tidak tadi kita masukkan yang ini biar ke update sebelum kita melakukan instalasi. Oke. Nah, kita akan lihat inilah repositorinya yang sudah telah diupdate. Nah, sekarang kita mau coba masuk ke poin instalasi. Kita coba menginstalasi JIT-nya. Ini min-y itu untuk kita tanpa konfirmasi pas saat install. Tapi di sini saya coba untuk tidak memakai min-y. Kita coba apt get install JIT-nya. Oke, saya tidak menggunakan min-y karena untuk memastikan konfirmasi. Nah, di sini kita diinfokan ikan need get 121 MB untuk arsipnya, dan setelah operasi ini dia akan makan 240 MB. Apakah kita mau lanjut instalasi? Kita pilih yes. Oke. Dia akan melakukan download semua dependensinya seperti Java, Jitsi Bridge. Ini tergantung pada koneksi kecepatan internet kita. Semakin koneksi kita kencang, semakin cepat kita melakukan instalasi. Dan butuh kestabilan dari bandwidth kita saat download paket installer dari Jitsi Meet-nya ini. Jadi kalau koneksinya kita nggak bagus atau kecil, akan lumayan memakan waktu yang lama saat proses downloadnya. Nah, di sini kita masukkan hostname-nya yang seperti pertama kali kita buat tadi di host ini. Kita masukkan di sini. Kita ketik meet1.aafikri.web.id. Oke, kita pilih karena dia akan menjadi suatu virtual host dari si Jitsi Meet-nya ini. Di sini saya menggunakan SSL dari Let's Encrypt. Nah, di sini
akan dibilang kalau kita nggak punya, kita akan di generate SSL manual, tapi nanti kita ganti ke Let's Encrypt. Kalau kalian punya sertifikat yang ini, punya pribadi, punya sendiri, kalian bisa. Cuman kalau saya menggunakan Let's Encrypt, jadi saya pilih ini dulu. Saya pilih OK. Lanjut lagi pada tahap instalasinya. Di sini saya menggunakan Ubuntu-nya, memorinya itu 4 GB dan 4 proses CPU-nya menggunakan 4 core. Saya jalan di virtual dan hard disknya 60 GB lah kalau nggak salah saya. Nah, ini di sini dia mengenerate sertifikat dari dirinya sendiri, dia nge-create. Dan kalau kita nanti lihat pasti akan error. Nah, sudah selesai, kita pastikan sini sudah selesai instalasinya. Kita pastikan untuk akses bit1.aafikri.web.id. Nah, kenapa muncul error? Dikarenakan sertifikat yang kita buat tadi karena di generate di dirinya sendiri dan belum terverify di semua website internet. Kita lihat invalid sertifikatnya. Ya kan? Isunya by mit1aafikri dan ini nggak dikenali di internet. Kita lihat tuh, nggak ada. Oleh karena itu, di sini kita akan merubah ke Let's Encrypt. Ini nggak ada, kita bisa akses. Nah, cuman error. Dan perlu diingat, bila menggunakan mobile, Android atau iPhone, dia wajib valid sertifikatnya. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, sekarang kita coba buat ke step create sertifikat dengan Let's Encrypt. Digit SIMIT-nya ini sudah disediakan untuk ke install Let's Encrypt-nya. Oke, dia berada di direktorinya di usr share git simit script install. Kita coba. Oke, ini dulu, saya clear dulu deh. Clear. Oke, kita coba kita menginstal Let's Encrypt sertifikatnya. Nah, di sini Let's Encrypt ini sertifikatnya hanya 90 hari. Jadi dia membantu menginfokan ke kita notifikasi kalau misalkan sudah habis mau expired, dia akan kirim notifikasi ke email kita. Jadi di sini boleh kita masukkan buat notifikasi kalau mau sertifikatnya sudah mau expired. Kita coba enter sekarang. Nah, di sini coba baca nih, note ya, mobile app membutuhkan valid sertifikat trusted authority. Nah, kalau yang tadi
sudah dapat dipastikan tidak akan pernah bisa karena not secure, ini invalid, nggak akan pernah bisa di mobile. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, dia akan melakukan instalasi. Kalau kita nggak publish di awal port ini bakalan saat kita generate sertifikat bisa gagal kalau kita nggak ini, karena dia akan mengecek dari Let's Encrypt-nya ini ke server kita. Dia sebelum generate sertifikat, dia melakukan installer dulu paket-paketnya yang dibutuhkan. Ini cukup lumayan banyak yang dibutuhkan dalam membuat sertifikat Let's Encrypt. Ingat, domain kita harus sudah terregister di internet, karena kalau tidak terregister akan gagal. Oke. Jadi perlu diperhatikan dari DNS kita sudah terregister, port kita sudah teropen dari luar. Untuk menginstal Let's Encrypt ini wajib, kalau enggak ya kebakalan akan gagal terverifikasi dari ini. Nah, lihat, ini Let's Encrypt melakukan verifikasi. Di sini Let's Encrypt melakukan verifikasi. Kalau kita nggak open port dari 8443-nya, bisa dipastikan kita akan gagal. Dan di sini sudah ada selamat, sertifikatnya sudah. Nah, berada di sini direktori sertifikatnya, kita berada di sini nih. Kita coba cek ya, bener nggak sih? Ada. Oke, dia sudah terkonfigurasi ke Nginx. Kalau misalkan belum, ini kita restart servisnya. Tapi nanti kita coba pastikan ini dulu, cd. Oke, kita coba. Nah, lihat direktorinya MIT. Kita coba masuk lagi, kita ls. Lihat. Nah, di sini ada sertifikatnya, yaitu short chain, full chain, and private key. Oke. Mohon maaf, ada posisinya lagi ada orang bangunin sahur. Nah, di sini kita mau melihat konfigurasi dari sertifikatnya di Nginx-nya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sertifikat sudah langsung dirubah ketika menginstal Let's Encrypt. Jadi sudah aman. Disinilah kalau kita mau merubah sertifikat kalau kita punya sendiri. Oke, kita balik lagi. Nah, kita coba tes
tes sudah berubah belum, sertifikatnya sudah berubah belum dari not secure, apakah sudah valid. Kalau belum, kita coba lakukan pertama restart Nginx nya. Oke, kalau masih belum bisa, ini kemungkinan cache. Kita pastikan, nah benar kan, ada caching dari ini. Kita pilih clear cache nya. Oke, kita clear cache. Sudah, tutup. Kita pastikan kembali, refresh. Oke, ini masih belum valid. Di sini sertifikat sudah valid, cuman notifikasi dari sininya nih, dari si Chrome nya. Saya coba untuk clear cache kembali, mungkin kurang clear cache saya pilih all time lah, jadi biar clear benar-benar. Oke, sudah. Kita coba refresh atau coba buka kembali Meet 1. Nah, kita lihat ini sertifikat sudah valid. Jadi yang tadi bilang not secure, jadi kita udah secure. Kita lihat sertifikat kita. Nah, Meet 1 aafikri.web tadi isunya dari Data Script, bukan dari Meet 1 aafikri.web.id, tidak seperti tadi. Dan saya bilang tadi ini 90 hari. Nah, kita lihat sertifikat path-nya. Oke, valid. Oke, sekarang kita lanjut ke step ke-6. Kita mau merubah logo nih, logonya Jitsi. Kita mau rubah ini, terus ini kita mau coba rubah, ya kan? Kita maunya pakai nama kita sendiri. Oke, di sini, ya kan, dia opsional. Kita pilih ke sini. Kita ada yang merubah di Jitsi image-nya, kita rubah. Terus untuk perubahan namanya ada di interface config, terus ada di title-nya kita rubah. Nah, sekarang kita coba connect-nya menggunakan WinSCP. Ini kita coba menggunakan WinSCP. Oke, kita bikin new connection. Pada posisi ini paling enak kita langsung pakai root. Kita pastikan dulu, ini saya clear dulu, clear sini. Kita masuk ke password rootnya dulu, kita rubah biar kita masuk langsung ke root, lebih enak. Nah, udah, kita pastikan dari SSH-nya kita bisa langsung ke root ya. Ada di SSH di config. Nah, di sini ini nggak diizinin root untuk login, jadi kita kasih crash aja biar gampang. Kita ketik permit root login, yes. Ini untuk kita bisa login menggunakan root langsung tanpa user, biar lebih gampang kita ngerubahnya. Oke, kita save, kita restart dulu, service SSHD restart. Oke, kita coba restart 2 kali. Oke, kita langsung ke root.
Saya mau save konfigurasinya, cuman di sini mau di save enggak, ini not recommend. Kalau di save kita coba, kita pilih yes, kita masukkan password rootnya. Nah, ini kita sudah pada posisi root. Oke, jadi di posisi root ini kita coba ke USR share Jitsi Meet image. Kita pilih dulu image kita ada di mana. Saya punya image-nya di sini menggunakan Jitsi. Ini Jitsi, saya akan rubah menjadi nama saya sendiri. Saya sudah menyiapkan. Kita masuk di USR share Jitsi, kita pilih Jitsi Meet image. Nah, di sini paling enak kita mendingan rename. Kita ganti yang aslinya ini jadi ori. Enter. Terus ikonnya kita ganti juga .ori. Oke. Nah, sekarang kita copy ke sini. Oke, sudah selesai, sudah transfer. Nah, tadi di poin sini sudah kita rubah, ya kan? Kita coba cek berubah nggak nih, ya kan? Biasa. Nah, di sini sudah berubah, lihat. Dia tidak posisi Jitsi-nya. Ini belum berubah. Biasa kita harus clear cache lagi. Oke. Untuk clear ini kita pastikan kita clear cache-nya. Sudah, di sini sudah berubah. Jitsi-nya kita coba tes, lihat. Nah, sudah berubah, ya. Yang tadi dari Jitsi sudah berubah menjadi logo saya sendiri, AA Fikri. Oke, ini bebas kalian mau rubahnya. Sekarang saya mau rubah nih namanya Jitsi, ya kan? Semua nama-nama Jitsi-nya saya mau rubah menjadi punya saya, ya kan? Di sini kita masuk ke interface. Cara simpelnya ya pakai yang ini tadi. Dia di sini posisinya kan interface-nya ada di Jitsi Meet. Biasa di sini. Nah, kita lihat ada di sini USR Jitsi Meet. Bukan, ini masih di image. Nah, dia di sini. Oke, kita coba edit. Ini paling cepat kita untuk edit nih. Nah, di sini saya mau ngerubah. Di sini kan watermarknya masih ke jitsi.org. Saya mau rubah ke website saya sendiri. Jadi ini saya buat biar nggak berfungsi. Sorry. Jadi biar gampang kita untuk mengingat perubahannya ada di mana. Ini website saya belum HTTPS, jadi masih pakai HTTP. Oke, sudah. Ini namanya sudah, ya kan? Nah, kita mau merubah. Terus saya mau merubah nih namanya juga yang berbau Jitsi. Nah, sini, ya kan? Nah, kita bisa ngikutin ini nih, atau ini. Kita coba copy paste dulu yang ini. Oke, kita paste. Ini kita tutup biar kita tahu kalau ada perubahan di mana. Sorry.
Oke, jadi kita lihat. Jadi pertama watermark linknya, lalu kita coba rubah di sini. Fikri. Oke, kita coba di sini, kita rubah lagi. Fikri. Sini kita rubah Fikri. Oke, sudah itu, ini kita save. Dan kita coba save dengan Ctrl S. Sudah di save, atau kita pilih ada di sini save. Ini sudah ke save. Kita coba, kita pilih di sini save nih, save. Oke, ini kita tutup. Ini sudah. Lalu biar sekalian, jadi biar semua kerubah, kita rubah title-nya juga ya. Kita coba lari ke title. Nah, ini title. Di sini title-nya ya, kita coba rubah, edit lagi. Oke, kita rubah semua yang namanya nama-nama dari sini. Ini title-nya. Oke, biar cepet saya copy paste lah, copy paste, join versi ya. Ini saya rubah yang namanya ada Jitsi Meet, Jitsi-nya saya rubah. Saya rubah menjadi nama saya sendiri. Oke, ini sudah dirubah. Title-nya, meta konten udah, Jitsi ini Afikri, dah. Oke, lalu kita save lagi. Dah, kita tutup. Setelah itu biasa kita coba restart. Nah, ini sudah berubah. Kalau belum berubah, kita coba untuk clear cache. Oke, kalau belum bisa berubah, kita coba clear cache. Biasa, kita clear cache. Udah, kita coba ini. Oke, nah, ini sudah dipastikan ya. Oke. Ini sudah kita rubah, ini sudah valid, dan namanya sudah Fikri Meet ya. Kita coba ke step berikutnya. Ini advanced configuration, jadi kalau kita posisinya di belakang firewall, kita harus menambahkan ini. Oke, kita menambahkan ini karena sesuai dengan tutorial yang diberikan oleh Jitsi-nya sendiri. Nah, di sini nih, advanced configuration behind net video bridge harusnya dikonfigur secara otomatis on boot ya kan. Jadi kita rubah di sini nih. Oke. Bukan kita rubah, maaf, kita tambahkan ini. Oke. Kita coba tambahkan. Kita menggunakan ini aja dah, yang gampang. Kita pakai WinSCP. Kan kita berada posisi di sini ya. etc Jitsi video bridge SIP. Kita rubah di sini root. Kita coba ke etc. Terus ke Jitsi. Habis Jitsi kita pilih video bridge. Video bridge kita pilih ke SIP properties, communication properties. Kita klik kanan edit ya. Kita klik kanan edit. Di sini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan. Kita copy di sini. Nah, karena IP lokal saya itu saya isi cuma 129, lalu IP public saya adalah ini. Oke, IP public
Mungkin saya di sini akan saya blurkan IP public saya ya. Oke, setelah udah, ini sudah, lalu kita save biasa. Udah jam 3 ya, waktunya sahur. Oke, sekarang kita sudah selesai di advanced configuration-nya. Kita tutup, sudah kita save, kita tutup. Nah, di sini kita coba update lagi value-nya. Dan karena di sini dibilang untuk value untuk ininya dibilang dia menggunakan low dengan yang minimum proses open filenya semuanya. Nah, jadi kalau kita untuk bisa lebih banyak partisipannya, kita coba harus tambahkan ini nih. Ini rekomendasinya dari mereka ya. Kita masuk ke etc system D system config. Oke, kita masuk pakai ini lagi lah biar cepat. Kita pilih ke sini etc system D system configuration ya. Kita masuk ke root dulu, habis root ke etc, kita pilih sistem D, udah, terus kita masuk ke sistem configuration ya. Kita masuk, klik kanan, edit. Nah, kita tambahkan di sini aja di bawah manager. Nah, biar kelihatan. Kita tambahkan, kita save. Oke, setelah di save, kita close. Oke, sudah. Nah, kita di sini sudah itu baru kita restart servicesnya ya. Kalau di sini pakai WinSCP kita nggak bisa nge-restart, jadi kita harus pakai putih kembali. Kita coba restart. Itu komennya adalah systemctl restart prosody-nya. Oke, setelah itu kita restart lagi di Kovo-nya. Oke, sudah. Setelah itu kita restart ke Jitsi Video Bridge 2. Nah, sudah. Ini sudah kita restart semua. Oke. Udah kita restart semua service dari Jitsi. Nah, poin terpenting pada kita mau buka di mobile, kita harus cek nih SSL-nya. Ini wajib nih. Jangan sampai kita ada yang kurang. Kita pakai SSL sober untuk checking SSL-nya ya. Sebelum kita akses pakai handphone dan pakai ini, kita wajib cek SSL. Ini benar-benar dibutuhkan. Kalau enggak nanti kalian akan kebingungan. Kenapa sih nggak bisa untuk di mobile? Karena kan di sini sudah ada di not. Nah, ini. Oke. Wajib sertifikat yang valid. Nah, disinilah kita mengeceknya. Oke. Kita coba. SSL prober ya. Atau kita coba buka di Google deh. Google. Kita ketik SSL sober. Oke. Kita pilih SSL checker. Nah, di sini kita masukkan nama kita. Nama domain kita. Kita enter. Ya kan, checking. Nah, di sini dia akan mengecek. Oke. Dia akan mengecek domain kita, resolve, server kita pakai apa, ya kan? Nah, di sini yang paling penting. Terkadang sertifikat valid, tapi chainnya yang tidak valid nih. Ini paling penting. Kalau kita punya sertifikat yang berbayar selain Let's Encrypt, terkadang kita lupa masukkan chain intermediate-nya. Jadi kita wajib pastikan di sini ya.
Kalau di sininya gagal, silang, dia di browser tidak ada masalah, di sini tidak ada masalah nih, dia akan valid. Tapi ketika di Android, di sini akan gagal karena di sini error. Jadi wajibnya untuk pastikan dicek di SSL Sober, SSL checker ini sebelum kita publish. Oke, pastikan dulu bisa berjalan. Setelah ini baru kita coba akses menggunakan web. Nah, di sini kita akan coba nih akses Android lewat browser dan akses menggunakan browser dan Android. Kita akan lanjut ke testing ya. Ini paling wajib, saya ingatkan kembali, paling wajib. Oke, kita akan lanjut ke pengetesan. login. Nah, sudah. Terus kita coba buka juga di Meet 1 di browser. Maaf, saya sambil buka browser ini. Kita sudah. Sertifikat valid. Oke. Sertifikat sudah valid. Nah, kita coba tadi roomnya AA Fikri ya.
Victory kita samakan. Oke, kita join sekarang. Kita pilih allow kameranya sama mic. Jangan lupa nanti tidak bisa. Oke, setelah kita ini, nah kita sudah join. Sorry, ada noise karena terlalu berantakan. Saya coba mute. Nah, di sini namanya masih ada fellow. Kita coba keluar lagi di webnya. Tak lupa kita rubah ini dulu nama kita di sini, Fikri Laptop. Oke, ini emailnya bebas. Oke, kita coba masuk lagi ya roomnya. Oke, kita sudah lihat namanya Fikri. Sorry, di sini noise. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan Jitsi. Oke, saya coba ada di HP. Oke, kita rubah. Nah, oke, kita coba rubah kameranya. Kita rubah ke oke. Kita pilih switch kembali. Oke, jadi kalau kita mau share, kita bisa pilih ini nih, share screen. Ini kan kita lagi buka apa ya? Kita lagi mau buka sharingan, misalkan ini. Sorry, kita coba buka ini aja lah. Kita sharing webnya ya. Kita pilih share. Kita sini kita share. Chrome kita share. Kita lihat nih. Hampir sama kan? Kita sudah bisa sharing file. Oke, kita tutup tes. Sudah kembali normal lagi. Sip. Kita juga bisa chat di sini. Tes. Nah, kita akan muncul di sini nih. Ada tandanya. Oke, diterima. Oke, ada chatnya. Nah, di sini kita bisa milih nih tampilannya juga untuk di laptop. Nah, ini kita close. Nah, jadi kita bisa gini nih. Ini di HP, ini di laptop. Oke, kita lihat bedanya. Laptop ada apa? Oke. Nah, semoga tutorial yang saya buat ini dapat berguna. Terima kasih telah menonton. Selamat mencoba.